Akhirnya, setelah perjalanan jauh dan melelahkan, sampailah aku di kampung halaman. Rasanya seperti mimpi bisa menginjakan kaki di sini lagi. Aku langsung melangkahkan kakiku menuju ke kontrakan yang dulu aku tempati. Aku pikir suamiku dan anak-anakku masih di sana. Beberapa tetangga yang melihatku seperti tidak suka dengan kedatanganku. Mereka menatapku seperti membenciku. Bahkan tidak ada yang menyapaku sama sekali. Aku tersenyum pun mereka malah memalingkan wajahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika sampai di kontrakan, ternyata kontrakan itu sudah dihuni oleh orang lain, yaitu Ibu Tati. "Maaf Bu, bukannya rumah ini dikontrak oleh suami saya," kataku. "Kontrakan ini sudah 2 bulan lalu. Ibu yang kontrak, soalnya suamimu sudah pindah ke rumah baru." "Memangnya kamu tidak tahu?" tanya Bu Tati. "Saya nggak tahu Bu, soalnya saya hilang kontak." "Suami saya pindah kemana ya Bu?" tanyaku. "Itu dia bikin rumah dekat warung Bu Haji Yani. Pasti kamu dapat uang banyak ya selama jadi TKW sehingga bisa membuat rumah," kata Bu Tati. Aku hanya tersenyum. Seandainya mereka tahu apa yang aku alami di sana. Aku pun berjalan terburu-buru ke rumah yang dimaksud Bu Tati. Rasanya sudah tidak bisa menahan rindu untuk bertemu Rio dan Tasya anakku. Sesampainya di sana, benar saja, sekarang ada rumah baru minimalis. Pasti itu rumah yang dimaksud Bu Tati. Kulihat Rio dan Tasya sedang bermain di halaman rumah. "Ibu!" teriak Tasya yang langsung menghampiriku ketika melihatku. Kami pun berpelukan. "Ibu rindu sekali sama kalian," kataku sambil menciumi anakku. "Kami juga rindu sama ibu," kata mereka. "Ayo Bu, masuk ke dalam rumah. Berkat ibu bekerja akhirnya kita bisa mempunyai rumah," kata Rio. Aku pun tersenyum mendengarnya. Aku pun masuk ke dalam rumah baru kami. "Bapak kemana Rio?" tanyaku. "Bapak sedang narik angkot Bu, paling sore juga pulang," kata Rio. "Kalian sudah makan?" tanyaku. "Sudah Bu, ibu sudah makan belum?" "Biar Tasya ambilkan ya Bu," kata Tasya yang langsung pergi ke dapur mengambilkan makanan. Aku pun merebahkan tubuhku yang terasa pegal di atas kursi, kemudian aku makan. "Ibu mau tidur dulu sebentar ya Nak, kepala ibu sedikit pusing," kataku. "Ya sudah ibu tidur saja, kami juga mau main keluar," kata Rio dan Tasya. Aku pun tertidur. Tiba-tiba saja, bangun, cepat bangun!" Tiba-tiba saja ada seseorang yang menggerak-gerakkan tubuhku dengan kasar dan membuatku terbangun. "Mas Tony, kamu sudah pulang Mas?" tanyaku. "Masih berani ya kamu pulang ke sini setelah apa yang kamu lakukan?" bentak Mas Tony. "Maksud kamu apa Mas?" tanyaku kebingungan. "Kamu gak usah pura-pura lagi. Dasar perempuan gak tahu malu," kata Mas Tony marah. "Aku tidak mengerti dengan apa yang Mas katakan," kataku. "Aku tahu kamu di sana menjual diri. Aku tidak menyangka kamu bisa berperilaku serendah itu. Aku tahu aku hanya laki-laki miskin yang tidak ada gunanya. Tapi setidaknya kamu jangan mengkhianatiku dari belakang," kata Mas Tony sambil mengusap rambutnya dengan kasar. "Sumpah Mas, aku gak pernah selingkuh. Aku dijebak di sana Mas," kataku yang tanpa sadar air mata langsung mengalir deras di pipiku. "Bohong kamu. Kamu dapat uang banyak dari hasil jual diri. Ini aku kembalikan rumah dari hasil uang harammu," kata Mas Tony naik pitam. "Cukup Mas, aku tidak seperti apa yang kamu tuduhkan. Aku di sana dijebak dan dijual oleh Tina," kataku memberi penjelasan berharap dia percaya padaku. Tapi ternyata aku salah. "Sekarang kamu malah memfitnah orang lain atas kesalahan yang kamu perbuat," kata Mas Tony. "Aku gak memfitnah Mas, aku berkata jujur," kataku.
Sudah, aku tidak percaya lagi dengan omonganmu perempuan licik. Hari ini juga aku talak kamu. Aku gak sudi punya istri seorang pelacur sepertimu, kata Mas Tony sambil menonjokkan tangannya ke tembok karena menahan amarah. Jangan berkata seperti itu, Mas. Aku bukan orang seperti itu, kataku. Sudahlah, Tina sudah bicara semuanya padaku. Tidak mungkin dia berbohong. Hanya karena harta kamu tega mengorbankan keluarga kita. Sudah cukup. Kesalahanmu tidak bisa aku maafkan, kata Mas Tony. Lihat, Mas, lihat. Sekujur tubuhku lebam semua. Ini akibat penyiksaan yang terjadi di sana. Aku dipaksa, aku tidak berdaya. Aku mohon, percayalah padaku, kataku sambil bersimpuh di kakinya. Tina juga berkata kalau kamu mencuri di sana, makanya kamu disiksa, kata Mas Tony. Ternyata Tina telah memfitnahku. Tidak cukup dia membuatku menderita di perantauan. Sekarang dia memfitnahku dengan kata-kata yang keji untuk menutupi kesalahan yang justru dia perbuat. Dan Mas Tony percaya begitu saja padanya. Aku tidak menduga kalau semuanya akan berakhir seperti ini. Mas Tony menceraikan aku karena telah menyangka aku melakukan hal yang tidak pernah aku lakukan.